Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang di kelas 7A ya, 7A SMP Negeri 25 Medan. Perkenalkan, nama ibu Widya Rohmadani Daulae. Ibu adalah guru baru di SMP Negeri 25 Medan, menggantikan Ibu Vida yang telah masuk di kelas kalian. Untuk melanjutkan materi kalian di kelas 1 mata pelajaran IPA. Ibu sudah konfirmasi dengan Ibu Vida bahwa kalian telah menyelesaikan bab mengenai ciri-ciri makhluk hidup dan pengklasifikasiannya. Sekarang kita masuk ke zat, wujud zat dan perubahannya. Sebelum kita memasukinya, Ibu ingin kita saling kenal karena kita belum pernah ketemu, jadi silahkan follow Instagram Ibu di @widya_rdh. Oke? Lanjut ya, materinya kita sudah masuk ke bab 3 mengenai zat, wujud zat, dan perubahannya. Oke, kelihatan kan laser poin ibu? Nah, kita masuk. Nah, sebelum kita memasuki ke dalam zat itu apa, maka kita harus tahu dulu apa itu materi. Jadi, materi itu adalah segala sesuatu yang dapat menempati ruang dan memiliki volume dan mempunyai massa. Berarti semua yang ada di permukaan bumi ini termasuk dalam materi. Contoh misalnya ini di tangan ibu ada pulpen, maka pulpen ini termasuk materi karena apa? Karena dia memiliki ruang. Ruangnya apa? Di dalam pensil ini ada di dalamnya ruang tempat untuk si pensilnya sendiri, ini tintanya ini. Kemudian memiliki volume. Mana volumenya? Kita bisa lihat dari panjangnya dikali tingginya. Ini merupakan silinder. Jadi kalau di pelajaran matematika ini memiliki volume dan mempunyai massa. Iya, punya massa. Kalau ibu pegang ini terasa berat gitu ya. Lanjut. Contohnya di sini kayu merupakan materi ya. Contohnya pensil ini kayu. Kita dapat menyentuh kayu dengan tangan kita. Akan tetapi tidak semua materi dapat kita lihat dan dapat kita sentuh. Contohnya apa? Udara. Jadi anakku, udara itu tidak bisa kita sentuh, tapi bisa kita buktikan bahwa dia adalah sebuah materi dengan meniup balon. Nah, balon yang sebelum ditiup itu bentuknya gepeng. Ketika kita isi udara, maka bentuknya akan menggelembung. Nah, di dalam itu apa? Udara. Itu yang membuktikan bahwa udara itu merupakan suatu materi. Nah, kemudian di sini apa? Berat badan kita. Kita menimbang udara yang sudah kita ini untuk mengetahui dia materi. Udara yang dalam balon itu dapat kita timbang. Massa sebelum balon ditiup sama massa setelah balon ditiup itu berbeda. Jadi itu membuktikan bahwa dia materi karena dia memiliki massa juga gitu. Kita masuk ke wujud zat. Wujud zat adalah materi yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang khas. Jadi zat itu adalah materi. Tadi materi itu kan mempunyai massa, ruang, dan volume. Sedangkan zat itu adalah materi yang mempunyai sifat-sifat khas. Contohnya ada zat padat. Dia zat padat seperti apa? Bentuknya seperti ini, zat padat. Yang biru-biru ini adalah partikel zat padat. Zat padat itu dia ciri-ciri partikelnya itu padat, tersusun, beraturan ya. Dia saling berdekatan, padat dan tersusun beraturan. Contohnya pensil tadi ya, zat padat itu. Kemudian zat cair. Zat cair itu bentuk partikelnya seperti ini. Dia mengikuti wadah. Jadi partikel ini kalau padat ini bentuknya tetap. Kalau zat cair mengikuti wadah. Misalnya ibu tuang ini ada air minum. Zat cair di sini mengikuti bentuk dari si botol ini. Jadi sifat partikel zat cair itu mengikuti wadah, kemudian tidak beraturan dan sedikit saling berdekatan. Artinya tidak berjauhan, tidak berdekatan sekali, sedang-sedang ya. Kemudian zat gas itu dia bentuk partikelnya seperti ini. Saling berjauhan antara partikel ini dan partikel ini, saling berjauhan.
Kemudian juga dia bisa mengikuti bentuk, misalnya kalau balon ditiup ke balon, dia membentuk gelembung gitu ya. Sangat berjauhan dan tidak beraturan, partikelnya itu jauh, tidak beraturan. Jadi dapat bedanya jet padat, jet cair, dan jet gas. Selanjutnya sifat-sifat zat. Sifat-sifat zat di sini ada sifat ekstensif dan sifat intensif. Sifat ekstensif, sifat yang bergantung pada jumlah dan ukuran. Berarti ekstens, dia fokusnya pada jumlah dan ukuran zat. Contohnya apa? Volume suatu benda itu disebut sifat ekstensif. Massa, kemudian ini apa? Sifat intensif, tidak bergantung pada ukuran dan jumlah. Contohnya apa? Sifat fisik yang dapat kita lihat fisiknya, bentuknya seperti apa, kemudian sifat kimianya, komponen penyusunnya ya. Nah, ini semakin sifat ekstensif itu contohnya volume dan massa, semakin besar ukuran suatu zat, maka semakin besar volume zat tersebut. Misalnya si pulpen dengan si botol minum ini beda ukuran, maka beda volume gitu ya. Semakin banyak jumlah zat, maka semakin besar pula massa zat. Berarti jumlah zat di pensil lebih banyak dibandingkan lebih sedikit dibandingkan jumlah zat yang ada di botol ini, makanya massanya berbeda gitu ya. Sifat fisis, ini sifat fisis termasuk sifat intensif yang tidak bergantung pada jumlah dan ukuran. Sifat fisis berkaitan dengan penampilan sebuah benda, misalnya ini ada jepitan rambut ya. Ini penampilannya berbeda dengan pensil tadi. Berarti ini disebut sifat fisis. Bentuknya seperti apa? Itu yang disebut sifat fisis. Sifat kimia berkaitan dengan reaksi kimia antara interaksi zat, antar zat. Contohnya sifat kimia itu kayak zat-zat yang terkandung di dalam suatu wadah itu, dia terjadinya interaksi misalnya antara gula dengan air ya. Itu termasuk sifat kimia gitu ya. Lebih ke komponen penyusunnya. Sifat fisis, ini termasuk beberapa sifat fisis ya. Ini beberapa sifat fisis. Ada warna, bau, rasa, kerapatan, titik didih, titik lebur, titik beku, daya hantar, kemagnetan, kelarutan, dan kekerasan. Jadi di sini ada keterangannya. Berhubungan dengan misalnya warna, berhubungan dengan panjang gelombang yang dipantulkan oleh permukaan zat. Berarti ini panjang gelombang itu warna ya. Misalnya warna tempat minum ini yang Ibu tunjukkan ke kamera, dia warna ungu, ini kan panjang gelombangnya berbeda dengan warna merah, makanya disebut panjang gelombang ini ya. Jadi warna itu, sifat fisis itu lebih ke tampaknya seperti apa gitu ya. Misalnya rasa juga termasuk sifat fisis, bau juga ya, yang tidak apa tadi katanya, sifat fisis ya tidak dapat jumlah dan ukurannya. Berarti apa? Sifat fisis ini nggak bisa kita tentukan jumlah ukurannya. Misalnya rasa, kita kan nggak bisa tentukan jumlah dan ukuran rasanya, tapi kita bisa merasakannya. Ini rasa stroberi, ini rasa ini gitu ya. Paham lah ya. Ini misalnya kekerasan. Ini kekerasan kan nggak bisa kita ukur seberapa keras dia, tapi dapat kita rasakan kerasnya, lunaknya, seperti itu. Sifat kimianya, sifat kimia di sini yaitu berhubungan dengan zat. Tadi sifat fisis dan sifat kimia itu adalah intensif ya, yang tidak dapat diukur dengan jumlah dan zat. Contoh sifat kimia di sini mudah tidaknya suatu zat terbakar. Contohnya alkohol. Kemudian sifatnya kestabilannya, misalnya mudah tidaknya suatu zat terurai pengaruh panas. Contohnya air yang dididihkan ya. Kereaktifannya, perkaratannya, misalnya mudah tidaknya suatu zat membentuk karat, misalnya besi, mudah berkarat pada tempat yang lembab, ya. Selanjutnya perubahan fisis, perubahan zat. Jadi kan sifat zat itu ada dua tadi, sifat fisis dan sifat kimia, ya. Kemudian perubahannya juga ada perubahan secara fisik dan perubahan secara kimia. Perubahan secara fisik apa, Bu? Ini ada 3. Tidak terbentuk jenis baru. Artinya kalau dia tetap air maka tetap air bentuk zatnya gitu ya. Komponen penyusunnya tetap air gitu, bukan bentuknya ya. Zat mengalami perubahan dapat kembali, misalnya dia berubah bentuk
dan dapat kembali ke bentuk semula. Perubahan hanya diikuti perubahan fisik, berarti hanya perubahan yang tampak saja ya. Perubahan itu ada beberapa. Di sini ada perubahan bentuk, ada perubahan zat. Ya, perubahan bentuknya seperti tadi, misalnya kalau kita ini beras dibuat jadi tepung, kan itu berubah bentuk, tapi komponen penyusunnya tetap beras gitu ya. Batu dipecahkan kecil-kecil, ya tetap batu, tapi dia bentuknya berubah gitu. Komponen penyusunnya tetap gitu. Kayu yang dipotong-potong gitu ya. Ada juga perubahan wujud zat. Nah, di sini misalnya perubahan fisik itu yang kita pelajari misalnya zat padat. Berubah bentuk menjadi zat cair disebut mencair, tapi komponen penyusunnya tetap itu, cuman bentuknya yang berbeda, itu perubahan fisik ya. Kemudian zat cair yang berubah ke zat padat disebut membeku. Contohnya air ya, ini masukkan ke freezer. Kemudian cair menjadi gas disebut mendeposisi. Ya, kemudian gas menjadi cair disebut mengembun. Misalnya pagi hari banyak sekali kamu dapatkan air di ujung-ujung daun, itu namanya mengembun ya dari gas. Kemudian gas menjadi padat disebut mendeposisi. Kemudian padat menjadi gas disebut menyublim ya. Nah, yang kedua perubahan kimia. Yang fisik tampak, kimia berarti berpengaruh terhadap zatnya ya. Terbentuk zat jenis baru. Beda ya di sini, kalau fisik tidak terbentuk, zat jenis baru di sini terbentuk. Zat tidak terbentuk tidak dapat kembali lagi ya. Zat yang tidak zat itu tidak dapat kembali lagi gitu ya. Dan ini terjadi melalui reaksi kimia. Contohnya apa? Perubahan warna, misalnya apa ya? Suatu benda dibakar terjadi perubahan warna ya, yang tidak dapat kembali lagi. Perubahan suhu, timbul gas, terbentuk endapan. Itu ciri-cirinya ya, terjadi. Ini ciri-cirinya terjadi perubahan warna, terjadi perubahan suhu, timbul gas ya. Proses perubahan kimia contohnya apa? Contoh perubahan kimia pembakaran ya. Kertas yang dibakar, pembusukan, makanan yang busuk kan berubah itu kan zat-zatnya dan bentuknya juga dan tidak dapat kembali. Perkaratan ya. Lanjut. Kita masuk ke tegangan permukaan. Jadi tegangan permukaan adalah gaya tarik menarik antar molekul zat cair. Jadi zat cair ini memiliki tegangan permukaan. Contohnya apa ya? Makanya ini buktinya nyamuk bisa berdiri di atas permukaan air. Berarti karena ada tegangan permukaan pada air. Kemudian di sini kita mempelajari meniskus. Meniskus itu adalah bentuk permukaan zat cair dalam tabung, baik itu meniskus cekung dan cembung. Jadi air ini selain memiliki tegangan juga memiliki meniskus cekung dan cembung. Apa Bu? Ini yang disebut dengan meniskus cekung. Ini bentuk air yang dituangkan ke dalam tabung ini berbentuk cekung. Karena adanya apa? Karena adanya adesi. Adesi itu adalah, sebentar ya, lanjut. Adesi itu adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang tidak sejenis. Jadi, kenapa ini bisa terjadi cekung? Sebentar ya. Kenapa ini bisa terjadi cekung? Karena adanya adesi, gaya tarik-menarik antara molekul air di sini dengan tabung yang di bawah ini. Makanya dia berbentuk cekung. Kemudian di sini apa? Meniskus cembung. Jadi air itu mengalami, ada juga yang namanya meniskus cembung. Kenapa bisa terjadi? Ketika dituangkan air, kemudian ditambahkan minyak di sini, maka terjadi kohesi. Kohesi itu apa, Bu? Gaya tarik-menarik antara partikel yang sejenis. Berarti antar molekul air di sini dengan tabung, dengan molekul minyak goreng, sehingga molekul air dalam tabung dengan molekul minyak goreng yang sudah dituangkan di sini, sehingga molekul air terlepas dari dinding tabung. Jadi nggak lengket lagi sama dinding tabung karena ada ini, sehingga terjadi gaya tarik-menarik hanya pada partikel yang sejenis saja. Berarti tabung dengan air yang sini tidak menyatu sehingga terjadi cembung. Hanya airnya saja yang terjadi gaya tarik menarik. Kalau ini kan
tabung dengan air menyatu, dia jadi kayak tarik menarik, terjadi adhesi. Oke, lanjut. Kemudian zat cair juga ada kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa naiknya zat cair melalui lubang yang sempit. Contohnya apa? Air yang di dalam tanah bisa ditarik melalui akar untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Kemudian misalnya butiran-butiran pada anduk ini kan kecil-kecil tuh, anduk kan ada bulu-bulunya, itu disebut dengan pipa kapilernya. Maaf ini salah ya, pipa kapiler. Kemudian itu yang akan meresap air. Jadi air itu kalau ada pembuluh yang kecil dia jadi cepat naik gitu. Makanya badan kita kering gitu ya. Semakin sempit lubang kapiler, semakin besar daya kapilaritas. Betul, semakin kecil dia lubangnya pipa kapiler pada anduk ini, maka semakin besar daya isapnya. Contohnya di sini juga ada selang. Misalnya selang ini kalau dicopot, ini kan kecil di dalamnya ini kan. Ini kan selang ini diameternya besar, lubangnya besar. Ini benda yang dimasukkan ini kan kecil di dalam ini, makanya keluar ini. Kalau ini dicopot, maka daya dorong dari air ini akan kecil. Kalau selangnya aja akan kecil, makanya dikasih alat ini yang mana dari besar sebelumnya pipa kapilernya diubah menjadi kecil sehingga airnya dapat mencuat keluar ya jauh. Massa jenisnya. Massa jenis di sini air itu memiliki massa jenis. Pokoknya semua benda itu memiliki massa jenis. Apa Bu massa jenis? Massa jenis suatu benda adalah perbandingan antara massa dengan volume benda. Ya. Jadi massa jenis disimbolkan dengan ini namanya rho. Sama dengan massa jenis adalah massa dibanding dengan volume. Misalnya, pernahkah kamu meminum susu? Lebih besar manakah massa segelas susu dibandingkan segelas air? Jawabannya adalah segelas susu, karena massa yang terkandung di dalam susu ini ada protein, ada air, ada zat-zat. Nah, ini memiliki massa yang lebih besar dibandingkan cuman air, gitu kan? Meskipun volumenya sama, karena di sini massanya sudah berbeda. Rho itu satuannya kilogram per meter pangkat 3, massa kilogram, volume meter pangkat 3. Contoh massa jenis sebuah balok baja ukuran 10 cm, panjangnya, lebarnya 8 cm, tinggi 6 cm. Sebentar ya. Kemudian diketahui apa ini? Tingginya 6 ya. Kemudian massanya 4000 gram. Rho-nya adalah berapa? 10 dikali 8 dikali 480 cm pangkat 3. Kemudian di sini massanya berapa? 4, berarti rumusnya rho m per v ya. Berarti hasilnya massa jenis 8, gram per cm pangkat 3. Ini sebenarnya bisa dikonversikan ke satuan standar internasional kilogram per meter pangkat 3. Tapi ya karena proses pengerjaannya ini masih CGS, masih cm semua, belum meter, jadi nggak apa-apa pengoperasiannya terakhir ditukar. Ini cara penukarannya. Satuannya 8,5 gram per 1 cm pangkat 3, maka 8,5 dikali 10 pangkat minus 3, karena gram ke kilogram berapa? Kan 10 pangkat minus 3 kan. Kemudian dibagi cm pangkat 3 ke meter pangkat 3, 1 kali 10 pangkat minus 6, jadi 8,5 kali 10 pangkat 3 ya. Ibu rasa matematikanya kalian jago ya. Peristiwa sehari-hari berkaitan dengan massa jenis, misalnya kapal selam yang dapat terapung, melayang, tenggelam. Kenapa bisa? Kalau dia terapung berarti massa jenis kapal lebih besar dari massa jenis air. Kalau dia melayang, massa jenis kapal selam sama dengan massa jenis air laut. Kalau dia tenggelam, maka massa jenis kapal kebalik, kalau dia kapal massa jenisnya lebih, kalau dia terapung massa jenis kapal lebih kecil dari massa jenis air. Kalau dia melayang sama, kalau dia
Tenggelam, maka massa jenis kapal harus lebih besar dari massa jenis air. Jadi ada kapal selam ini didesain untuk menaik dan menurunkan massa jenis dia, ya. Berbagai macam jenis printer menggunakan tinta yang memiliki kepekatan yang berbeda-beda. Jadi contohnya itu tinta printer, ya. Kemudian ada berbagai jenis oli yang memiliki kentalan berbeda-beda itu. Kemudian bumi terdiri atas beberapa bahan yang berbeda sehingga tersusun atas berlapis-lapis. Ini beda-beda massa jenisnya, ya. Unsur dan lambang unsur. Nah, sekarang kita masuk ke bagian unsur. Unsur itu adalah suatu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Contoh unsurnya ada unsur logam, unsur metaloid, unsur non-logam. Unsur logam seperti apa? Ini dia ciri-cirinya: mengkilap, bersifat konduktor, contohnya logam, paku, besi-besian, ya. Unsur non-logam atau metaloid lebih rapuh dari logam, bersifat semikonduktor, ya. Unsur non-logam dia bersifat isolator pastinya, ya. Pada suhu kamar berwujud gas. Oke, lanjut. Lambang-lambang dari unsur logam. Ini ada unsur logam. Ini ada magnesium, aluminium, ferum, ya, merkurium, ya. Ini unsur non logam. Oke. Senyawa. Jadi kalau udah masuk unsur, dia kan tadi unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat disederhanakan lagi. Apa tadi? Nih. Suatu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Sedangkan senyawa zat tunggal yang secara kimia dapat diuraikan lagi menjadi yang lebih sederhana. Senyawa tersebut karena digabung dari dua unsur. Jadi senyawa ini gabungan dari dua unsur. Jadi bisa disederhanakan gitu, ya. Contohnya gula yang terbentuk dari unsur karbon. Ini kan gula ini terbentuk dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Jadi bisa dipisah-pisah lagi C, H, dan O2 gitu. Kemudian apa? Kemudian di sini asam klorida. Ini kan HCl. Ini adalah senyawa karena gabungan dari H dan Cl, bisa dipisah. Kemudian CO2, karbon dioksida, dapat dipisah lagi menjadi C dan O2. Jadi ini adalah senyawa gabungan dari beberapa unsur, ya. Kalau unsur itu zat tunggal, senyawa gabungan dari unsur. Campuran. Nah, campuran ini beda lagi. Penggabungan dua zat murni atau lebih yang mempunyai sifat-sifat asalnya, tidak mempunyai komposisi tertentu. Ini campuran senyawa tadi, ya, dicampur. Itu namanya campuran. Ada campuran suspensi, koloid, dan larutan. Yang kita pelajari di sini adalah larutan. Larutan ini ada campuran homogen serba sama yang terdiri dua atau lebih zat, ya. Contohnya larutan gula nih. Gula tadi kan udah senyawa. Air sudah senyawa. Jadi campuran itu senyawa tambah senyawa menjadi suatu campuran, ya. Namanya contohnya ini larutan gula, ya. Selanjutnya, nah, setelah ada pencampuran, nah, kita juga bisa melakukan pemisahan campuran. Dengan cara apa? Ini ada 5 cara. Misalnya dengan filtrasi, distilasi, kromatografi, kristalisasi, sublimasi. Nah, filtrasi seperti apa, Bu? Nah, ini kita memisahkan dengan antara zat dengan zat cairnya menggunakan kertas saring. Kemudian distilasi berdasarkan titik didihnya, ya. Ya, dilakukan pemanasan distilasi, ya. Kemudian apa? Kromatografi itu menggunakan kertas. Nanti di sini dikasih titik warna. Nanti warnanya itu akan dicelupkan di bagian ujungnya separuh saja, jangan mengenai tinta, maka tintanya lama-lama akan bergeser ke atas gitu. Kemudian ini kristalisasi, contohnya seperti ini. Kristalisasi ini, nih, pemisahan campuran dilakukan memisahkan campuran zat padat dan cair dengan cara menguapkan zat cairnya. Misalnya contohnya apa? Ketika melakukan apa?
membuat sebuah garam di laut, kan itu terjadi kristalisasi ya. Garam itu kan hasil dari kristalisasi, dijemur ya, air laut itu dipanaskan. Kemudian sublimasi, memisahkan antara zat padat dan cair berdasarkan apa proses yang terjadi di dalamnya, apa istilahnya ya, ibu lupa bentar. Berdasarkan menyublim ya, menyublim ya, contohnya yaitu kapur ya, kapur barus ya, sublimasi. Lanjut. Nah, di dalam larutan kita udah belajar nih unsur pertama materi, zat, ya kan, sifat-sifatnya. Kemudian kita masuk ke unsur, senyawa, campuran, dan bagaimana cara memisahkan campuran. Kita masuk ke larutannya ya. Larutannya itu ada sifat-sifat larutannya itu yang asam, basa, dan garam ya. Nah, kita pelajari larutan asam. Zat senyawa yang menyebabkan rasa asam. Jadi asam ini larutannya rasanya asam, itu simpel aja. Rasanya asam gitu ya. pH-nya lebih kecil dari 7 ya. pH-nya lebih kecil dari 7. Nah, contohnya apa? Asam organik. Jadi asam itu ada dua, asam organik dan asam anorganik. Asam organik berasal dari makhluk hidup, ciri-cirinya memiliki karbon C. Jadi di rumus senyawanya itu ada karbon C-nya ya. Contohnya asam sitrat, ini ya HCOOH, ini termasuk asam organik, asam format yang ada pada jeruk ya. Kemudian asam anorganik ini yang dibuat oleh makhluk hidup, ahli kimia. Jadi mereka membuatnya dari bahannya apa? Mineral. Yang banyak digunakan sekarang ya, dan ini juga mengandung tidak mengandung atom C. Berarti asam organik, ingat, asam organik mengandung atom C, berasal dari makhluk hidup. Anorganik tidak mengandung atom C dan dibuat oleh ahli kimia yang berasal dari bahan utamanya mineral. Contohnya apa? Asam sulfat, asam klorida, asam nitrat, asam fosfat ya. Basa. Basa ini zatnya berasa basa ya, lawan dari asam basa gitu ya. Kalau dicampur asam dan basa akan menghasilkan yang namanya garam ya. pH-nya lebih besar dari 7. Ini bukan sama dengan ya, bukan sama dengan. pH-nya lebih besar dari 7. Maka contohnya NaOH ya, digunakan pada sabun. NH3 pada pupuk, CaOH 2 kali untuk mengurangi keasaman tanah bagi petani. AlOH3 digunakan untuk obat sakit mah. Jadi yang dimakan itu obat sakit mah ini menggunakan basa gitu ya. Nah, pH di larutan itu nakku sayang ada pH netral, yaitu yang pH-nya 7. Nah, pH-nya di bawah 7 dari 0 sampai 6 disebut asamnya akan semakin kuat, disebut asam ya. Maka kalau dari semakin kecil nilai pH-nya mendekati 0, maka asam itu akan mendekati kuat. Ya, asamnya asam kali, gitulah ceritanya. Kalau 7 dari 8 ke 14, makanya basa semakin kuat. Berarti semakin tinggi nilainya, maka semakin basa kali itu larutannya. Oke, kita masuk ke garam. Jadi, asam dicampur senyawa yang terbentuk dari reaksi antara asam dan basa. Asam dan basa digabung namanya garam ya. Atau reaksi netralisasi. Rasa asam dan rasa basa itu digabung gitu ya. Kemudian contohnya ada garam netral. Garam netral itu ada 3 ya. Jadi garam itu ada 3, ada garam netral, garam asam, dan garam basa. Garam netral itu basanya kuat dan asam kuat. Jadi sama-sama kuat. pH-nya sama-sama tinggi deh. Asamnya pH-nya tinggi, basanya pH-nya tinggi, maka dia nanti netral pH-nya 7 ya. Maka contohnya misalnya NaCl itu garam ya. Ini banyak contohnya. Kemudian garam asam. Nah, dari namanya garam asam berarti asamnya lebih besar, lebih kuat. Berarti basanya lemah, asamnya kuat. pH-nya tentunya kalau pH asam lebih kecil dari 7 ya. Contohnya apa? FeCl3
ya. Kemudian garam basa. Garam basa dari namanya berarti basanya lebih kuat, asamnya lemah, pH-nya basah, lebih tinggi dari 7. Contohnya apa? NaCN ya. Oke, lanjut ke. Nah, tadi kan asam tuh memiliki pH lebih di bawah 7, basa di atas 7 ya. Kemudian netral itu 7. Bagaimana mengujikannya, Bu? Kita bisa tahu pH-nya itu dia larutan itu asam atau basa. Bagaimana kita tahu berapa jumlah pH-nya? Nah, caranya seperti ini. Kita menggunakan kertas lakmus. Nah, kertas lakmus ini dijual di pasaran. Jadi, Ananda, Abangda bisa membelinya ya. Misalnya Ananda buat segelas jeruk dengan segelas air. Ananda ingin menguji apakah larutan jeruk dan contohnya misalnya jeruk aja, larutan jeruk apakah dia asam atau basa, berarti gunakan namanya kertas lakmus. Kertas lakmus ada dua warna, warna merah menandakan asam, warna biru menandakan basa. Jadi ambil satu koyak kertas lakmus, masukkan ke dalam larutan jeruk yang warna merah nih ya, misalnya kita ambil yang warna merah, ambil selembar, masukkan ke kertas jeruk. Warna semulanya kan merah. Nah, jika dia kertas lakmus tetap berwarna merah, maka dia larutan asam. Nah, tidak terjadi perubahan warna. Kemudian yang basa ini, warna biru, masukkan ke dalam larutan jeruk tadi. Maka yang warna biru akan berubah menjadi warna merah. Jadi sama-sama merah, yang merah tetap merah, yang biru menjadi merah, maka itu larutannya asam ya. Asam itu disimbolkan dengan merah ya. Terus begitu seterusnya. Kalau mau ke air putih dicoba nih, masukkan yang merah, masukkan ke air putih, maka akan tetap merah. Yang biru masukkan ke air putih, maka tetap biru. Maka larutan itu apa? Merah sama-sama biru berarti netral gitu ya. Bagaimana Bu mengetahui kita pH-nya? Kan ya udah kita tahu nih si jeruk ini asam. Dari kertas lakmus karena semuanya berubah jadi warna merah. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah pH-nya, nah kita menggunakan pH indikator atau indikator universal. Ini juga dijual bebas di pasaran. Jadi anak-anak itu bisa beli karena kita tidak bertemu, jadi boleh beli sendiri dan coba sendiri di rumah ya. Nah, ini ada 4 warna. Nah, Ananda pegang di ujung ini. Tadi larutan misalnya tangan ibu nih, larutan jeruk nipis. Jeruk tadi masih di tangan. Ini peganglah ujung yang putih ini. Celupkanlah bagian yang 4 warna ini. Masukkan ke dalam. Set. Ibu masukkan ke dalam. Terus tunggu beberapa menit. Kemudian ambil kipas-kipas, baru tengok terjadi perubahan warna. Cocokkanlah warna ini ke warna-warna yang ada di depan, di cover dari indikator universal ini. Misalnya kalau ini kan warnanya 4, tadi berubah warnanya, cocokkanlah. Pas ibu cocokkan, ternyata cocok sama yang nomor 1. Berarti pH-nya itu, pH asam yang ibu tes tadi adalah 1. Jadi gitu cara ininya ya. Kemudian misalnya ambil air sabun, kasih air sabun, kocok. Ambil indikator universal, pegang yang putih ini, masukkan yang 4 berwarna ini, tunggu beberapa menit, tarik kipas-kipas. Terjadi perubahan warna? Terjadi Bu. Maka cocokkan kepada warna ini. Penggaris warnanya ini. Ternyata ibu cocokkan berubah menjadi warna ini dia. Warna nomor 7. Berarti pH-nya 7, berarti basa kuat ya. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu harap semua dapat mengerti dan mengerjakan soal di Google Classroom, dikerjakan di buku yang baru khusus tugas kita, dibeli ya, ukuran 30 sampai 50 atau 50 lembar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.